Sebelumnya Ibu akan mengulang pembelajaran yang lalu, yaitu tentang keinginan dan kebutuhan. Seperti yang telah dipaparkan di pembelajaran yang lalu, bahwa ada perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Untuk kebutuhan, itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berarti ini sifatnya harus dipenuhi. Nah, ketika tidak dapat terpenuhi, maka ini akan menyebabkan terganggu kelangsungan hidupnya, gitu ya. Contoh makan. Contoh simpelnya makan. Manusia itu butuh makan. Jadi ketika lapar, manusia butuh makan, gitu ya. Nah, ketika sudah lapar dan tidak terpenuhi dengan cara kita makan, maka akan ada yang terganggu. Apa itu? Pencernaannya, misalkan, maka datanglah yang namanya penyakit mah. Kalau terus-menerus lapar itu tidak dipenuhi dengan kita makan dalam jangka waktu lama, tentu ini akan menyebabkan kematian, gitu ya. Contoh simpelnya. Nah, berikutnya sekarang keinginan. Keinginan itu adalah sesuatu hal yang kaitannya dengan hasrat, kehendak, atau harapan. Nah, hal ini sifatnya tidak harus terpenuhi. Contohnya, ini kita tadi kaitannya dengan kebutuhan ya. Kita butuh makan. Berarti segala sesuatu yang bisa kita makan itu sebetulnya bisa untuk memenuhi kebutuhan kita untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi kemudian di benak kita terbesit, pengen makan sama apa ya? Contoh misalkan kalian di pagi hari ketika kalian bangun tidur, itu biasanya kan perut kita terasa lapar. Nah, pada saat lapar itulah muncul di benak kita, aduh kayaknya ini enak ya kalau sarapan itu nanti kita makannya bisa sama rendang seperti yang Ibu contohkan, atau makannya atau sarapannya sama sate, atau saya mah enaknya kayaknya sarapannya pakai pizza, gitu ya, dan banyak lagi. Kemudian ketika kalian sudah selesai mandi, berpakaian rapi, kalian menuju tempat makan, ternyata ketika kalian buka tempat makanan, di sana yang tersaji hanya tempe goreng, gitu. Nah, sekarang itu tanya, apakah dengan kalian di meja makan itu menemukan tempe goreng kemudian kalian tidak makan? Karena sudah membayangkan makanan-makanan yang enak di sini ketika kalian terbangun tidur, atau kalian akan makan, gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Tentunya kalau kalian berpikir bahwa makan itu untuk mempertahankan kelangsungan hidup, apapun yang ada di meja makan, ketika perut lapar, ya makan. Karena yang kita butuhkan adalah makanan, bukan satenya, bukan baksonya, bukan pizzanya, bukan rendangnya, tapi makanannya, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian dikaitkan lagi tadi dengan kaitannya bahwa keinginan itu sifatnya tidak harus dipenuhi. Nah, sekarang ketika kalian menginginkan makan dengan rendang, tapi ternyata yang tersaji adalah tempe, kemudian kalian makan itu tempe, apakah itu berpengaruh dengan kelangsungan hidup kalian? Tentu enggak kan? Misalkan kalian jadi sakit, enggak kan tentunya ya. Dengan makan tempe, dengan makan itu yang diharapkan kenyang. Nah, dengan makan tempe kenyang sama gitu. Jadi tidak berbeda. Jadi tidak harus sifatnya. Mudah-mudahan penjelasan ini paham. Kita lanjutkan untuk pembelajaran yang berikutnya. Kalaupun nanti ada yang tidak kalian pahami, kalian boleh langsung chat Ibu ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk materi berikutnya, kita lihat diagramnya ya, atau kita lihat mapnya. Oke. Bentar. Baiklah, kita lihat skemanya ya, tentang kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, sehingga sifatnya adalah tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Contohnya, manusia butuh makan, butuh pakaian, butuh yang lain-lain. Setelah kebutuhan makan dan sananya terpenuhi, tentunya serentetan kebutuhan berikutnya itu pun harus terpenuhi.
sedangkan alat pemuas kebutuhannya untuk makanan sendiri itu produksinya terbatas. Pakaian, kemudian perumahan itu terbatas. Dan kita tahu bahwa manusia itu setiap tahunnya itu terus berkembang atau bertambah jumlahnya. Sedangkan penyediaan barang itu tidak sesuai dengan jumlah perkembangan manusianya itu sendiri. Sehingga hal ini mengalami ketimpangan atau ketidaksesuaian antara jumlah kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan ini akan menimbulkan kelangkaan. Nah, kalau sudah langka alat pemuas kebutuhan itu, barang-barang sudah langka di pasaran, itu akan menyebabkan susah didapat dan harganya pun tinggi gitu. Nah, untuk meminimalisir kelangkaan tersebut atau untuk mengatasi kelangkaan tersebut, salah satunya atau caranya adalah dengan kita membuat skala prioritas. Jadi kita harus bisa memilih kebutuhan mana yang harus terlebih dahulu dipenuhi sesuai dengan kebutuhan yang memang waktunya itu harus segera gitu. Jadi kita harus bisa membuat skala prioritas ya. Nah, termasuk kalian tentukan kalian sebagai pelajar, kalian perlu apa aja tuh gitu. Nah, yang harus terlebih dahulu kalian penuhi itu apa? Nah, maka itulah yang harus kalian dahulukan untuk pemenuhan kebutuhannya ya. Sekian saja dulu penjelasan singkat dari Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya, boleh ke WA Ibu ataupun boleh lewat gadget ya. Atau kalau misalkan kalian pengen ngobrol langsung, bolehlah. Nanti kita buat janji, kita bisa untuk belajar secara tatap muka tapi kelompok kecil gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan kalian pelajari untuk lebih jelasnya lagi, bisa kalian gunakan media yang lain, buku ataupun melalui searching di Google ya. Semangat terus, tetap di rumah, jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.